Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat saya sampaikan untuk seluruh pemirsa setia channel FJR Gemilang. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, serta diberikan umur panjang yang berkah. Terima kasih karena telah kembali hadir bersama kami di ruang belajar kesehatan ini, tempat di mana kita akan membicarakan hal-hal penting yang sering terabaikan, padahal bisa menentukan kualitas hidup kita di usia senja. Bapak, Ibu, dan sahabat FJR Gemilang sekalian, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk membuka mata terhadap sebuah fakta yang mungkin akan mengejutkan. Fakta yang selama ini banyak orang anggap remeh, tetapi sebenarnya bisa menjadi penentu antara sehat dan sakit. Topik kita adalah tentang telur. Ya, telur yang setiap hari ada di meja makan, yang kita percaya sebagai sumber protein murah meriah, yang sering dianggap superfood oleh banyak ahli gizi. Namun tahukah Anda, ternyata telur yang sama ini bisa berubah menjadi racun berbahaya apabila dikonsumsi dengan cara yang salah, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Mungkin terdengar aneh di telinga. Bagaimana mungkin sesuatu yang dikenal sehat, kaya protein, mengandung vitamin dan mineral penting, tiba-tiba bisa menjadi bom waktu bagi tubuh kita? Tetapi kenyataan inilah yang sering saya temukan dalam praktik sehari-hari sebagai seorang dokter gizi. Banyak pasien lansia datang dengan keluhan tubuh lemas, perut terasa penuh, sendi nyeri, jantung berdebar, bahkan ada yang sampai didiagnosis penyakit serius. Anehnya, ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium, hasilnya seringkali normal. Kolesterol baik-baik saja, gula darah terkendali, fungsi ginjal dan hati tidak bermasalah. Namun kondisi tubuh mereka tetap menurun. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata masalahnya bukan pada telurnya, melainkan pada kombinasi makanan yang mereka konsumsi bersama telur tersebut. Disinilah letak persoalan besar yang jarang dibicarakan. Kita sudah terbiasa dengan pola makan turun-temurun, di mana telur sering dipadukan dengan berbagai makanan atau minuman lain yang dianggap wajar. Padahal di balik kebiasaan sederhana itu tersembunyi reaksi kimia yang merusak. Reaksi inilah yang diam-diam melemahkan tubuh, merusak organ dalam, bahkan memicu penyakit kronis. Sayangnya, hal ini jarang dijelaskan secara rinci. Banyak orang hanya diberi pesan singkat, makan telur itu sehat, telur sumber protein bagus. Tetapi tidak ada penjelasan bahwa telur bisa menjadi pedang bermata dua, bisa jadi obat tapi juga bisa jadi racun. Saya ingin mengajak Anda semua untuk menaruh perhatian serius pada pembahasan ini. Jangan anggap remeh, karena informasi ini bisa menyelamatkan nyawa. Sudah terlalu banyak saya melihat lansia yang kehilangan kualitas hidup hanya karena salah mengkombinasikan telur dengan makanan lain. Ada yang harus menjalani perawatan intensif, ada yang mengalami komplikasi, bahkan ada yang tidak tertolong. Padahal semua itu bisa dicegah hanya dengan pengetahuan sederhana. Pengetahuan yang hari ini saya bagikan kepada Anda. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Feni, seorang dokter gizi klinik yang sudah lebih dari 2 dekade mendampingi pasien lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Selama bertahun-tahun saya melihat langsung bagaimana perubahan kecil dalam pola makan bisa berdampak luar biasa. Saya melihat pasien yang tadinya lemah kembali bersemangat hanya karena mengubah kebiasaan sarapannya. Saya juga melihat pasien yang hampir kehilangan harapan justru kembali pulih setelah memahami cara sederhana mengolah makanan sehari-hari. Semua pengalaman ini membuat saya berkomitmen untuk terus menyebarkan ilmu kesehatan yang mudah dipahami, praktis, dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Karena itu saya sangat berharap Bapak dan Ibu tidak hanya menonton sebentar lalu berpindah ke video lain. Tonton sampai selesai, pahami dengan sungguh-sungguh, lalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan hanya dengan mengubah cara makan telur, Anda bisa terhindar dari anemia, kolesterol tinggi, stroke, bahkan risiko kanker. Perubahan kecil ini bisa membuat hidup Anda jauh lebih baik. Dan lebih indahnya lagi, pengetahuan ini bisa Anda bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Sahabat FJR Gemilang, saya ingin memberi contoh sederhana. Pernahkah Anda merasa heran mengapa ada lansia yang rajin makan telur tetapi tetap pucat, gampang lelah, atau gampang pusing? Banyak orang mengira tubuh mereka memang lemah karena faktor usia. Padahal tidak selalu begitu. Bisa jadi masalahnya ada pada minuman yang selalu menemani telur itu. Misalnya segelas teh manis hangat. Kombinasi ini sangat populer di berbagai daerah. Tetapi ternyata teh mengandung zat tanin yang bisa mengikat protein dan zat besi dari telur. Hasilnya, tubuh kita tidak mendapat manfaat apapun dari telur yang kita makan. Protein yang seharusnya menjadi tenaga malah menggumpal,
Zat besi yang seharusnya mencegah anemia malah terbuang percuma. Akhirnya, tubuh kita makin lemah meskipun setiap hari makan telur. Itu baru satu contoh kecil. Masih banyak kombinasi lain yang secara diam-diam merusak tubuh kita tanpa kita sadari. Dan inilah yang akan saya bongkar secara rinci di video ini. Saya ingin agar Anda semua tahu, lalu berhati-hati, sehingga tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Namun sebelum melangkah ke inti pembahasan, saya ingin mengajak Anda semua untuk berpartisipasi aktif. Silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton video ini, berapa usia Anda sekarang, dan bagaimana kebiasaan Anda dalam mengkonsumsi telur. Apakah setiap hari Anda memakannya? Apakah biasanya dipadukan dengan minuman atau makanan tertentu? Informasi ini sangat penting bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk semua penonton lain. Dari sini kita bisa saling belajar, saling berbagi pengalaman, dan saya bisa memberikan tips yang lebih spesifik sesuai kebiasaan di daerah Anda. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Mengapa ini penting? Karena setiap minggu saya akan membagikan informasi kesehatan yang sederhana, praktis, dan ilmiah. Informasi yang bisa membantu Anda dan keluarga menjalani hari tua dengan lebih sehat dan bahagia. Percayalah, satu informasi kecil bisa membuat perbedaan besar. Saya sudah terlalu sering melihat pasien menyesal karena terlambat mengetahui informasi sederhana. Jangan biarkan itu terjadi pada Anda atau keluarga Anda. Bapak, Ibu, dan sahabat FJR Gemilang, mari kita sepakat bahwa kesehatan adalah aset terbesar di usia senja. Tidak ada gunanya kita memiliki tabungan banyak, rumah besar, atau harta berlimpah, kalau tubuh kita lemah, pikiran kita kacau, dan hati kita gelisah. Maka, mulai hari ini mari kita jadikan kesehatan sebagai prioritas utama. Dan langkah sederhana itu bisa kita mulai dari cara kita memandang telur. Telur bukan sekadar makanan murah. Telur bisa menjadi sahabat kesehatan kita, tetapi juga bisa menjadi musuh dalam selimut. Kuncinya ada pada cara kita mengkonsumsinya. Dan pada kesempatan ini saya akan menguraikan dua hal besar. Pertama, 5 kombinasi telur yang sangat berbahaya dan bisa merusak kesehatan lansia. Kedua, 5 pasangan emas telur yang justru membuat khasiatnya berlipat ganda. Dengan memahami ini, Anda akan bisa memilih jalan yang benar dan menjadikan telur sebagai penolong, bukan sebagai pengganggu. Untuk itu, tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang. Jangan di-skip, jangan berhenti di tengah jalan. Karena setelah ini saya akan mulai bercerita tentang pengalaman seorang pasien lansia yang hidupnya hampir hancur hanya karena kebiasaan sederhana sarapan telur dengan cara yang salah. Dari kisah nyata itu, kita akan belajar betapa pentingnya memahami apa yang selama ini kita anggap sepele. Sahabat FJR Gemilang, setelah pada bab sebelumnya kita membicarakan tentang telur yang bisa menjadi sahabat ataupun musuh kesehatan, kini saya ingin membawa Anda masuk ke sebuah kisah nyata. Kisah ini sangat membekas dalam ingatan saya karena memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah kebiasaan kecil bisa berdampak besar bagi kesehatan seseorang di usia senja. Pasien ini bernama Pak Surya, seorang pensiunan pegawai negeri sipil berusia 67 tahun yang tinggal di pinggiran kota Padang. Beliau datang ke klinik, saya ditemani oleh istrinya. Dari langkah kakinya yang berat dan wajahnya yang tampak pucat, saya bisa melihat jelas ada sesuatu yang tidak beres. Istrinya, Bu Marni, terlihat menahan tangis ketika mulai menceritakan kondisi suaminya. Dokter, suami saya ini dulu sangat aktif. Jalan pagi setiap hari, bermain dengan cucu, bahkan kadang masih ikut membantu kegiatan di masjid. Tapi sekarang, untuk menyapu halaman saja beliau cepat lelah. Saya khawatir sekali, ucapnya lirih. Saya lalu menatap Pak Surya. Beliau tersenyum tipis, namun di balik senyuman itu terlihat ada kelelahan yang mendalam. Saya bertanya pelan, Pak Surya, apa yang Bapak rasakan akhir-akhir ini? Dengan suara pelan ia menjawab, saya sering merasa lemas, Dok. Bangun tidur badan sudah terasa berat, kepala sering pusing, dan kalau jalan agak jauh, dada terasa sesak. Padahal saya tidak pernah punya riwayat penyakit jantung atau diabetes. Saya heran sekali. Mendengar cerita itu, saya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lengkap. Kami lakukan tes darah, fungsi ginjal, fungsi hati, gula darah, kolesterol, hingga pemeriksaan jantung. Hasilnya mengejutkan. Semua hasil laboratorium dalam batas normal. Kolesterol bagus, gula darah stabil, ginjal sehat, hati tidak ada masalah. Seakan-akan tubuh Pak Surya tidak menunjukkan tanda penyakit apapun.
namun gejala yang ia rasakan nyata adanya. Disinilah saya mulai menggali lebih dalam. Sebagai dokter gizi, saya percaya bahwa seringkali akar masalah bukan pada penyakit medis yang jelas, tetapi pada pola makan sehari-hari. Maka saya bertanya dengan sabar, "Pak Surya, boleh ceritakan apa saja kebiasaan makan Bapak sejak bangun tidur hingga menjelang siang?" Dengan polos ia menjawab, sederhana saja, Dok. Setelah salat subuh, saya biasa membuat sarapan sendiri. Saya senang sekali telur. Jadi hampir setiap pagi saya goreng 2 butir telur dadar. Supaya lebih enak, saya pakai minyak agak banyak. Saya makan dengan gorengan yang dibeli istri, kadang bakwan, kadang tahu isi. Untuk minumnya, saya selalu ditemani segelas besar teh manis hangat. Rasanya sudah jadi rutinitas yang saya lakukan sejak masih bekerja sampai sekarang. Saat mendengar itu, saya langsung terdiam sejenak. Dalam hati saya berkata, inilah kunci masalahnya. Rutinitas sederhana yang terlihat wajar, ternyata menyimpan bahaya besar. Saya lalu menatap Pak Surya dan berkata pelan, "Pak, tahukah Bapak, setiap pagi selama puluhan tahun tanpa sadar Bapak membuat kombinasi makanan yang sangat berbahaya untuk tubuh?" Pak Surya terkejut. "Maksud dokter bagaimana? Bukankah telur itu sehat? Semua orang bilang telur adalah sumber protein terbaik. Saya sengaja makan tiap hari supaya kuat." Istrinya pun ikut menimpali, "Iya Dok, kami selalu dengar kalau telur bagus untuk kesehatan, terutama untuk orang tua." Saya tersenyum dan mencoba menjelaskan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami. "Betul, Bu, telur itu memang sehat. Tapi telur bisa berubah menjadi racun bila dipasangkan dengan makanan atau minuman yang salah. Mari saya jelaskan. Teh manis yang setiap hari Bapak minum mengandung tanin. Tanin ini bisa mengikat protein dari telur dan juga zat besi di dalamnya. Akibatnya, protein yang seharusnya diserap tubuh malah menggumpal, dan zat besi tidak bisa masuk ke dalam darah. Lama-lama tubuh Bapak kekurangan energi dan mengalami anemia meskipun setiap hari makan telur." Saya lanjutkan, belum lagi minyak goreng yang dipakai untuk membuat telur dadar dan gorengan. Minyak itu mengandung lemak jenuh yang memberatkan kerja jantung dan pembuluh darah. Ditambah lagi gula dari teh manis, yang ketika bertemu protein, telur bisa menghasilkan senyawa berbahaya yang merusak sel-sel sehat. Jadi setiap pagi, tubuh Bapak seperti medan perang yang harus menahan serangan dari kombinasi makanan itu. Pak Surya terdiam. Ia menunduk, wajahnya berubah pucat, lalu berkata lirih, "Berarti selama ini saya sendiri yang meracuni tubuh saya tanpa sadar ya, Dok?" Saya hanya bisa mengangguk pelan. Istrinya memegang tangannya erat, seolah tidak percaya bahwa rutinitas sederhana yang sudah dilakukan bertahun-tahun ternyata menjadi penyebab kondisi suaminya. Sahabat FJR Gemilang, kisah Pak Surya ini adalah cermin bagi banyak dari kita. Kita merasa sudah makan sehat, sudah menjaga pola makan, tetapi tanpa sadar justru membuat kombinasi yang salah. Akibatnya tubuh melemah sedikit demi sedikit, dan kita bingung mencari penyebabnya. Padahal jawabannya ada di meja makan kita sendiri. Saya yakin banyak di antara Anda yang mungkin memiliki kebiasaan serupa. Sarapan telur dengan teh manis, atau makan telur dengan gorengan, atau mungkin menambahkan kecap manis agar terasa lebih enak. Semua itu terlihat sepele, namun dampaknya besar bagi tubuh lansia. Itulah sebabnya penting sekali untuk memahami bukan hanya apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana kita memakannya dan dengan apa kita memadukannya. Dari kisah Pak Surya inilah, saya ingin membawa Anda semua untuk lebih berhati-hati. Masalah kesehatan seringkali bukan datang dari makanan asing yang jarang kita konsumsi, melainkan justru dari makanan sehari-hari yang kita anggap aman. Dan telur adalah salah satu contoh paling jelas. Maka sahabat FJR Gemilang, pada bab berikutnya saya akan menguraikan 5 kombinasi telur paling berbahaya yang sering dilakukan banyak orang Indonesia tanpa sadar. Kombinasi yang terlihat enak, sederhana, bahkan dianggap sehat, tetapi sesungguhnya bisa menjadi bom waktu bagi tubuh. Saya akan jelaskan satu persatu dengan contoh nyata dari pasien yang pernah saya tangani, agar Bapak dan Ibu bisa benar-benar memahami dan segera menghindarinya. Tetaplah bersama saya. Jangan berhenti sampai di sini. Karena apa yang akan kita bahas setelah ini bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda. Pengetahuan kecil yang bisa menyelamatkan Anda dari resiko anemia, stroke, kanker, bahkan komplikasi berbahaya lainnya. Sahabat FJR Gemilang, setelah kita tadi menyimak kisah nyata Pak Surya yang tubuhnya melemah akibat kombinasi sarapan sederhana, kini saatnya kita masuk ke bagian yang sangat penting. Inilah inti dari pembahasan kita, yaitu 5 kombinasi telur yang ternyata sangat berbahaya bila dikonsumsi secara rutin
khususnya oleh para lansia. Saya ingin Anda mendengarkan baik-baik, sebab kebiasaan ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hampir di setiap rumah, hampir di setiap kota dan desa, kombinasi ini sering dilakukan. Padahal dampaknya bisa sangat merugikan tubuh. Mari kita bahas satu persatu. 1. Telur dan teh manis. Kombinasi pertama yang paling sering saya temukan adalah telur dengan teh manis. Banyak orang menganggap ini sarapan sederhana yang menyenangkan. Bayangkan, sepiring telur dadar hangat ditemani segelas teh manis. Rasanya memang nikmat, tetapi inilah jebakan berbahaya. Teh mengandung zat bernama tanin. Tanin memiliki sifat mengikat protein dan zat besi yang ada pada telur. Akibatnya, protein yang seharusnya menjadi sumber tenaga tidak bisa diserap sempurna, malah menggumpal di dalam saluran pencernaan. Zat besi pun tidak masuk ke dalam darah. Hasilnya adalah anemia atau kekurangan darah, meski setiap hari makan telur. Saya masih ingat seorang pasien saya bernama Bu Ratna, 62 tahun, seorang ibu rumah tangga dari Malang. Beliau rutin sarapan dengan telur rebus dan segelas teh manis hangat. Setiap kali diperiksa, wajahnya pucat, tubuhnya lemas, sering pusing. Hasil laboratorium menunjukkan kadar hemoglobin sangat rendah. Beliau heran, karena setiap hari makan telur tapi tetap anemia. Setelah saya minta memisahkan konsumsi teh dan telur minimal 2 jam, dalam waktu 3 bulan kondisi darahnya membaik, wajahnya kembali segar, dan tenaganya meningkat. Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan pernah menggabungkan telur dengan teh manis dalam satu waktu. Kalau Anda ingin tetap minum teh, pisahkan jaraknya, minimal 2 jam setelah makan telur. 2. Telur dan susu kedelai. Kombinasi kedua yang sering dianggap sehat padahal berbahaya, adalah telur dengan susu kedelai. Banyak orang berkata, ini kombinasi sempurna antara protein hewani dari telur dan protein nabati dari kedelai. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Susu kedelai mengandung zat yang disebut trypsin inhibitor. Zat ini dapat menghambat kerja enzim pencerna protein. Akibatnya, protein dari telur tidak bisa dipecah dengan baik, penyerapan turun hingga 50%. Protein yang tidak tercerna kemudian membusuk di usus, menghasilkan gas beracun yang membebani hati dan ginjal. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Hasan, 65 tahun, pensiunan pegawai dari Aceh. Beliau terbiasa minum segelas besar susu kedelai setiap pagi bersama dengan telur rebus. Awalnya ia merasa sehat, tetapi lama-lama tubuhnya lemas, massa otot berkurang, bahkan ia sering jatuh ketika berjalan karena tidak bertenaga. Setelah diperiksa, kadar albuminnya rendah sekali. Setelah menghentikan kebiasaan tersebut, kondisi ototnya mulai membaik dan tenaganya kembali. Jadi, meskipun susu kedelai sehat, jangan dipadukan dengan telur dalam waktu bersamaan. 3. Telur dan daging olahan. Kombinasi ketiga adalah telur dengan daging olahan seperti sosis, nugget, atau kornet. Ini adalah kombinasi praktis yang sangat populer, terutama di kota-kota besar. Namun inilah kombinasi paling berbahaya. Daging olahan mengandung zat pengawet sodium nitrit. Ketika sodium nitrit ini bertemu dengan protein dari telur dalam suasana asam di lambung, terbentuklah zat bernama nitrosamin. Nitrosamin adalah salah satu senyawa karsinogen, yaitu pemicu kanker paling kuat. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin mengkonsumsi kombinasi telur dengan daging olahan memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker lambung, kanker usus besar, bahkan kanker pankreas. Saya teringat seorang pasien, Bu Yati, 60 tahun, asal Solo. Ia terbiasa sarapan telur ceplok dengan sosis goreng setiap pagi. Setelah bertahun-tahun, ia mengalami gangguan pencernaan parah, perut sering sakit, dan setelah diperiksa lebih lanjut terdapat tanda-tanda awal kanker usus. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kombinasi sederhana bisa membawa risiko besar. 4. Telur dan gula atau makanan manis. Kombinasi keempat adalah telur dengan gula atau makanan manis. Di banyak daerah di Indonesia, orang suka menambahkan gula pasir ke dalam telur dadar, atau menambahkan kecap manis pada telur ceplok. Ada juga yang mencampur telur dengan susu kental manis. Rasanya memang enak, tetapi inilah salah satu kesalahan besar. Protein dari telur ketika bertemu dengan gula akan mengalami reaksi kimia bernama glikasi. Dari reaksi ini terbentuklah senyawa yang disebut Advanced Glycation End Products atau AGEs. AGEs ini bekerja seperti lem yang menempel pada pembuluh darah, membuatnya kaku dan rapuh. Akibatnya risiko diabetes semakin tinggi, kulit cepat keriput, muncul katarak lebih cepat, bahkan kerusakan saraf lebih parah.
Saya punya pengalaman dengan seorang pasien bernama Bu Aminah, 61 tahun, dari Yogyakarta. Beliau sangat suka membuat telur dadar manis sejak muda. Akibatnya di usia 55 tahun ia sudah terkena diabetes, dan kondisinya makin buruk karena tetap mempertahankan kebiasaan tersebut. Setelah saya minta berhenti, kadar gula darahnya mulai lebih terkendali. 5 telur dan kopi kental. Kombinasi kelima adalah telur dengan kopi kental. Banyak pria menganggap sarapan telur rebus setengah matang dengan kopi hitam pekat adalah tanda kejantanan. Namun kenyataannya, ini justru merusak tubuh. Kafein dalam kopi bisa menurunkan penyerapan zat besi dari telur hingga 80%. Selain itu, kafein juga mengganggu penyerapan kalsium dan vitamin D, membuat tulang rapuh dan mempercepat osteoporosis. Lebih parah lagi, kafein merangsang produksi asam lambung berlebih, memicu gastritis, hingga luka pada dinding lambung. Saya teringat Pak Hendra, 66 tahun, pensiunan tentara dari Medan. Selama 30 tahun ia terbiasa sarapan telur setengah matang ditemani kopi kental. Akhirnya ia mengalami anemia berat dan perdarahan lambung. Setelah menghentikan kebiasaan itu, kondisi tubuhnya jauh lebih baik. Kesimpulan sementara, sahabat FJR Gemilang, itulah 5 kombinasi telur paling berbahaya yang harus segera dihindari. Telur memang sehat, tetapi bila dipadukan dengan teh manis, susu kedelai, daging olahan, gula, atau kopi kental, ia bisa berubah menjadi racun yang merusak tubuh secara perlahan. Ingatlah selalu, masalahnya bukan pada telurnya, melainkan pada pasangan makanannya. Karena itu, mulai hari ini perhatikan apa yang menemani telur Anda setiap pagi. Jangan sampai niat mencari energi justru berujung pada penyakit. Pada bab berikutnya, saya akan menjelaskan secara ilmiah tetapi sederhana mengapa tubuh lansia lebih rentan terhadap kombinasi makanan yang salah ini. Kita akan membahas bagaimana enzim pencernaan, asam lambung, hati, dan pankreas bekerja, serta mengapa di usia lanjut kita harus lebih berhati-hati. Tetap bersama saya di channel FJR Gemilang, karena pemahaman ini akan membuka mata kita semua bahwa kesehatan bukan hanya soal makanan sehat, melainkan juga soal kombinasi yang tepat. Sahabat FJR Gemilang, setelah kita membongkar 5 kombinasi telur yang berbahaya, mungkin muncul pertanyaan besar di benak Anda. Mengapa makanan yang sebenarnya sehat seperti telur bisa berubah menjadi racun hanya karena dipadukan dengan makanan atau minuman tertentu? Bukankah sejak kecil kita diajarkan bahwa telur itu makanan yang sempurna, kaya protein, vitamin, dan mineral? Pertanyaan ini sangat wajar. Karena itu, pada bab kali ini saya akan mengajak Anda memahami penjelasan ilmiah sederhana tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh, terutama tubuh para lansia. Saya tidak akan menggunakan bahasa rumit, melainkan dengan perumpamaan yang mudah dimengerti. Tubuh ibarat sebuah pabrik. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah pabrik besar yang setiap hari bekerja mengolah bahan baku menjadi energi, membuang sisa yang tidak berguna, dan menjaga agar semua mesin tetap berfungsi. Ketika kita masih muda, pabrik ini memiliki mesin yang baru, tenaga kerja yang penuh semangat, dan sistem pengolahan yang cepat. Bahan makanan apapun yang masuk bisa diproses dengan baik, sehingga kita jarang merasakan masalah meski mengkonsumsi kombinasi makanan yang salah. Namun, ketika usia bertambah, terutama setelah melewati usia 60 tahun, kondisi pabrik mulai berubah. Mesin-mesin mulai aus, tenaga kerja berkurang, dan proses produksi menjadi lebih lambat. Inilah yang juga terjadi di dalam tubuh kita. Beberapa fungsi penting mulai menurun, sehingga kombinasi makanan yang dulunya bisa ditoleransi, kini menjadi beban berat. 1. Enzim pencernaan berkurang. Enzim adalah kunci utama dalam memecah makanan menjadi zat gizi yang bisa diserap tubuh. Protein dari telur misalnya, harus diuraikan menjadi asam amino agar bisa digunakan untuk membangun otot dan memperbaiki sel. Pada usia muda, tubuh memproduksi enzim dalam jumlah banyak sehingga protein mudah dipecah. Tetapi pada usia lanjut, jumlah enzim pencernaan menurun hingga 40-50%. Akibatnya, protein yang dulunya mudah dicerna kini membutuhkan waktu lebih lama. Jika dalam kondisi ini kita mengkonsumsi kombinasi telur dengan makanan yang menghambat kerja enzim, misalnya susu kedelai yang mengandung tripsin inhibitor, maka protein semakin sulit dipecah. Hasilnya, protein tidak terserap dengan baik, justru membusuk di usus dan menghasilkan racun. 2. Asam lambung melemah. Asam lambung adalah cairan penting yang membantu mengurai makanan, terutama protein. Ketika kita masih muda, asam lambung bekerja dengan kuat, mampu menghancurkan makanan berat sekalipun. Tetapi ketika usia bertambah, produksi asam lambung menurun drastis.
Protein telur yang seharusnya bisa diurai dengan cepat, akhirnya menggumpal lebih lama di lambung. Bila dalam kondisi ini kita menambahkan teh manis yang mengandung tanin atau kopi yang kaya kafein, maka protein semakin sulit diproses. Inilah sebabnya banyak lansia merasa kembung, begah, atau tidak nyaman setiap kali makan telur dengan kombinasi tertentu. 3. Fungsi hati dan pankreas menurun. Hati adalah organ yang berfungsi seperti pusat pengolahan limbah dalam pabrik. Ia bertugas menetralkan racun dari makanan dan obat-obatan. Pankreas menghasilkan enzim yang penting untuk memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Pada usia muda, kedua organ ini bekerja dengan baik. Namun pada usia lanjut, hati tidak lagi sekuat dulu, dan pankreas tidak menghasilkan enzim sebanyak ketika muda. Jika lansia mengkonsumsi telur dengan makanan berlemak tinggi seperti gorengan atau daging olahan, hati akan bekerja keras menetralkan racun dari minyak dan zat pengawet. Pankreas pun harus memproduksi enzim ekstra untuk memecah makanan berat. Akibatnya, organ ini cepat lelah dan lama-lama bisa rusak. 4. Sistem detoks alami melemah. Tubuh memiliki mekanisme detoksifikasi alami yang mampu membersihkan racun dan zat berbahaya. Namun kemampuan ini juga menurun seiring bertambahnya usia. Racun yang dulunya bisa segera dibuang, kini menumpuk di dalam tubuh. Bayangkan ketika telur dipadukan dengan daging olahan. Dari kombinasi ini terbentuk zat nitrosamin, yang merupakan salah satu karsinogen atau pemicu kanker. Jika tubuh muda mungkin masih mampu menetralisir sebagian besar racun itu, tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu. Nitrosamin pun menumpuk dan merusak sel-sel sehat, meningkatkan risiko kanker. Hal serupa terjadi pada kombinasi telur dengan gula. Senyawa AGEs yang terbentuk dari reaksi glikasi menempel pada pembuluh darah, membuatnya kaku dan rapuh. Pada tubuh muda, kerusakan ini bisa diperbaiki lebih cepat. Namun pada tubuh lansia, kerusakan ini menumpuk dan menjadi pintu masuk berbagai penyakit kronis. 5. Perubahan metabolisme tubuh. Selain penurunan fungsi organ, lansia juga mengalami perubahan metabolisme. Metabolisme tubuh melambat, artinya proses pembakaran energi tidak secepat dulu. Akibatnya, makanan yang masuk lebih mudah berubah menjadi timbunan lemak bila tidak digunakan. Ketika lansia mengkonsumsi telur dengan kombinasi gula, misalnya telur dadar dengan kecap manis, maka gula darah melonjak dengan cepat. Karena metabolisme lambat, lonjakan ini sulit dikendalikan sehingga memperburuk risiko diabetes. Telur bisa menjadi obat atau racun. Sahabat FJR Gemilang, dari penjelasan di atas kita bisa melihat bahwa masalahnya bukan pada telurnya, melainkan pada kondisi tubuh kita yang berubah seiring bertambahnya usia, ditambah dengan pasangan makanan yang salah. Telur tetaplah makanan yang sangat bergizi. Ia mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin A, D, E, K, vitamin B kompleks, zat besi, selenium, dan lemak sehat. Jika dikonsumsi dengan cara yang benar, telur bisa menjadi obat alami yang memperkuat tubuh. Tetapi jika salah dipadukan, justru bisa menghasilkan racun yang mempercepat penuaan dan memicu penyakit kronis. Contohnya, ketika telur bertemu dengan teh, tanin dalam teh mengikat protein sehingga tidak bisa diserap. Ketika telur bertemu dengan susu kedelai, tripsin inhibitor menghambat enzim pemecah protein. Ketika bertemu daging olahan, terbentuk nitrosamin yang memicu kanker. Ketika bertemu gula, terbentuk AGEs yang merusak pembuluh darah. Ketika bertemu kopi, kafein menghambat penyerapan zat besi dan kalsium. Semua kombinasi ini berbahaya terutama pada tubuh lansia yang sudah rentan. Mengapa lansia harus lebih hati-hati? Ketika masih muda, tubuh kita bisa mentoleransi kesalahan dalam kombinasi makanan. Tetapi pada usia lanjut, kesalahan kecil bisa menimbulkan dampak besar. Itulah sebabnya lansia harus lebih selektif dalam memilih pasangan makanan. Telur tetap bisa dikonsumsi setiap hari, tetapi dengan cara yang tepat dan dengan pasangan yang mendukung kesehatannya. Jalan keluar. Kabar baiknya adalah, meskipun tubuh lansia lebih rentan, kita masih bisa menjadikan telur sebagai sahabat kesehatan dengan memadukannya dengan makanan yang tepat. Ada kombinasi yang saya sebut pasangan emas telur. Kombinasi ini justru meningkatkan manfaat telur berkali lipat, melindungi tubuh dari penyakit, dan membuat kita tetap bertenaga di usia senja. Sahabat FJR Gemilang, pada bab berikutnya saya akan menguraikan 5 kombinasi emas telur yang sudah terbukti secara ilmiah maupun pengalaman klinis memberikan manfaat besar bagi lansia. Kombinasi sederhana yang bisa dibuat di dapur rumah, tanpa harus membeli bahan mahal atau produk impor. Tetaplah bersama saya.
Karena bagian ini akan membuat Anda semakin yakin bahwa telur memang bisa menjadi sahabat sejati kesehatan bila dikonsumsi dengan bijak. Sahabat FJR Gemilang, setelah kita memahami 5 kombinasi berbahaya telur yang sebaiknya dihindari, sekarang mari kita masuk ke bagian yang menenangkan hati. Karena berita baiknya adalah, telur tetap bisa menjadi sahabat kesehatan bila dikonsumsi dengan pasangan yang tepat. Bahkan ada kombinasi sederhana yang bisa membuat manfaat telur meningkat berkali lipat. Inilah yang saya sebut sebagai 5 pasangan emas telur. Kombinasi ini bukan teori kosong, melainkan sudah saya buktikan dalam praktik sehari-hari bersama ribuan pasien lansia. Banyak di antara mereka yang awalnya lemah, mudah sakit, dan kehilangan semangat hidup, akhirnya kembali bertenaga setelah mengganti pola makan. Mari kita bahas satu persatu secara rinci. 1. Telur dan bayam, penjaga mata dan darah. Bayam dikenal sebagai sayuran hijau yang kaya akan zat besi dan lutein. Sementara telur mengandung lemak sehat serta vitamin B12. Keduanya bila dipadukan menjadi pasangan ideal. Lutein dari bayam hanya bisa diserap maksimal bila ada lemak. Lemak sehat dari telur adalah kendaraan yang sempurna untuk membawa lutein masuk ke dalam tubuh. Dengan cara ini, mata terlindungi dari degenerasi makula, katarak, dan gangguan penglihatan lain yang sering muncul pada usia lanjut. Selain itu, zat besi dari bayam lebih mudah diserap ketika ada vitamin dan protein dari telur. Hasilnya, risiko anemia berkurang drastis. Saya pernah menangani Pak Harun, seorang pensiunan pilot berusia 70 tahun dari Semarang. Ia mulai kesulitan membaca dan sering pusing. Setelah rutin mengkonsumsi telur orak-arik dengan bayam, penglihatannya membaik, kadar hemoglobinnya naik, dan energinya kembali. 2. Telur dan tomat, senjata melawan kanker. Tomat adalah sumber likopen, antioksidan kuat yang terbukti melindungi tubuh dari kanker, terutama kanker prostat yang kerap menghantui para pria di usia lanjut. Namun likopen sulit diserap tubuh bila tidak ada lemak yang mendampingi. Disinilah peran telur menjadi sangat penting. Lemak sehat dari kuning telur membantu meningkatkan penyerapan likopen hingga 4 kali lipat. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Ridwan, 65 tahun, seorang pensiunan pegawai dari Surabaya. Ia khawatir karena keluarganya memiliki riwayat kanker prostat. Setelah saya sarankan rutin makan telur rebus bersama tomat matang, hasil pemeriksaannya menunjukkan kondisi prostat tetap stabil dan tidak ada tanda perburukan. Kombinasi ini tidak hanya lezat tetapi juga memberikan perlindungan alami terhadap kanker, menjadikannya pilihan cerdas untuk sarapan maupun makan malam ringan. 3. Telur dan brokoli, penjaga daya ingat dan otak. Brokoli mengandung sulforafan, zat yang mampu membantu regenerasi sel-sel otak dan melindungi saraf dari kerusakan. Sementara telur kaya akan kolin, salah satu bahan penting pembentuk neurotransmitter yang berperan dalam daya ingat dan konsentrasi. Ketika telur dipadukan dengan brokoli, keduanya bekerja seperti bahan bakar dan oli bagi mesin otak. Kolin memberi kekuatan transmisi sinyal saraf, sementara sulforafan melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Kombinasi ini menjaga otak tetap tajam meski usia bertambah. Bu Sulastri, seorang pensiunan dosen berusia 70 tahun dari Malang, pernah hampir kehilangan kemampuan mengajar karena sering lupa. Setelah ia rutin makan telur kukus dengan brokoli rebus, daya ingatnya berangsur membaik. Ia kembali bisa membaca buku dengan fokus dan bahkan mengingat detail yang sebelumnya sering terlewat. 4. Telur dan alpukat, sahabat jantung. Banyak orang khawatir bahwa telur dapat meningkatkan kolesterol. Padahal jika dikombinasikan dengan makanan yang tepat, justru manfaatnya semakin besar. Alpukat adalah jawabannya. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang berfungsi menurunkan kolesterol jahat LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik HDL. Dengan demikian, kombinasi telur dan alpukat mampu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Saya pernah menangani Pak Joko, seorang pengusaha berusia 63 tahun dari Solo. Kolesterolnya sangat tinggi hingga dokter menyarankan pemasangan ring jantung. Saya lalu menganjurkan perubahan pola makan sederhana. Sarapan telur rebus ditemani setengah buah alpukat. Dalam beberapa bulan, kadar kolesterolnya turun drastis dan ia terbebas dari operasi. Kini ia rutin mengkonsumsi menu tersebut dan merasakan jantungnya lebih sehat. 5. Telur dan jamur, penopang tulang dan imunitas. Jamur, terutama yang terpapar sinar matahari, mengandung vitamin D2. Telur sendiri kaya akan vitamin D3. Kedua jenis vitamin D ini bekerja sama meningkatkan penyerapan kalsium, membuat tulang lebih kuat. Selain itu, jamur mengandung beta-glukan yang memperkuat sistem imun tubuh.
Kombinasi telur dan jamur menjadi pilihan tepat bagi lansia yang ingin menjaga kepadatan tulang sekaligus melindungi diri dari infeksi. Saya teringat Bu Rahayu, seorang ibu rumah tangga berusia 66 tahun dari Yogyakarta. Ia menderita osteoporosis parah hingga sulit berjalan. Setelah rutin makan telur orak-arik dengan jamur tiram serta berjemur setiap pagi, kepadatan tulangnya meningkat. Kini ia bisa berjalan tanpa tongkat dan kembali aktif mengikuti kegiatan di lingkungannya. Kesimpulan bab 5. Sahabat FJR Gemilang, kelima pasangan emas telur ini adalah bukti nyata bahwa makanan sederhana yang ada di dapur kita bisa menjadi sumber kesehatan luar biasa. Tidak perlu suplemen mahal, tidak perlu produk impor, cukup bahan lokal yang mudah diperoleh di pasar tradisional. Telur dengan bayam menjaga mata dan darah. Telur dengan tomat melawan kanker. Telur dengan brokoli menjaga daya ingat dan kesehatan otak. Telur dengan alpukat melindungi jantung. Telur dengan jamur memperkuat tulang dan meningkatkan imunitas. Jika Anda mulai membiasakan diri mengkonsumsi kombinasi ini, maka tubuh Anda akan merasakan perubahan besar. Energi meningkat, daya tahan tubuh lebih kuat, risiko penyakit berkurang, dan kualitas hidup di usia senja pun lebih baik. Pada bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara praktis memulai perubahan pola makan ini. Apa langkah kecil yang bisa langsung dilakukan besok pagi? Bagaimana menentukan porsi yang tepat, serta cara memasak yang sehat agar manfaat telur tidak hilang. Tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang, karena panduan praktis ini akan membantu Anda menjalani usia emas dengan lebih sehat dan bahagia. Sahabat FJR Gemilang, setelah kita memahami bahwa telur bisa menjadi racun bila dikombinasikan dengan makanan yang salah dan bisa menjadi obat bila dipadukan dengan pasangan emas, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara praktis memulai perubahan pola makan ini. Apa langkah kecil yang bisa segera dilakukan? Bagaimana menentukan porsi yang tepat, serta cara memasak yang benar agar manfaat telur tetap maksimal? Bab ini saya susun khusus sebagai panduan praktis yang bisa Anda terapkan mulai besok pagi di rumah. Saya ingin agar setiap penonton channel FJR Gemilang tidak hanya memahami teori, tetapi juga langsung mengubah kebiasaan sehari-hari untuk mendapatkan manfaat nyata. 1. Mulai dari perubahan sederhana. Jangan pernah merasa harus mengubah semuanya sekaligus. Perubahan kecil tetapi konsisten jauh lebih baik daripada perubahan besar yang hanya bertahan sebentar. Misalnya, jika selama ini Anda terbiasa sarapan telur dengan teh manis, cukup lakukan satu perubahan sederhana. Ganti teh manis dengan air putih hangat atau jus buah tanpa gula. Langkah kecil ini saja sudah mengurangi risiko anemia dan memperbaiki penyerapan zat gizi dari telur. Atau jika Anda terbiasa menambahkan kecap manis pada telur dadar, cobalah menggantinya dengan potongan tomat segar atau bayam rebus. Rasanya tetap lezat, tetapi efeknya bagi tubuh jauh lebih sehat. 2. Pilih pasangan emas favorit. Dari 5 kombinasi emas yang sudah kita bahas, pilihlah satu yang paling sesuai dengan selera dan mudah dilakukan. Tidak perlu memaksakan semua sekaligus. Jika Anda suka sayur, mulailah dengan telur dan bayam. Jika Anda suka rasa segar, cobalah telur dengan tomat. Bila ingin menjaga daya ingat, pilih telur dengan brokoli. Untuk jantung, pilih telur dengan alpukat. Dan untuk tulang serta imun, pilih telur dengan jamur. Setelah terbiasa dengan satu kombinasi, barulah tambahkan variasi lain agar menu tidak membosankan. Dengan cara ini, perubahan terasa ringan dan bisa bertahan lama. 3. Atur porsi dengan bijak. Banyak orang bertanya kepada saya, berapa butir telur yang aman untuk lansia setiap hari? Jawabannya adalah 1-2 butir telur per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein tanpa membebani ginjal atau hati. Lebih dari 2 butir per hari, apalagi jika dilakukan terus-menerus, bisa menambah beban metabolisme dan justru berbahaya. Ingatlah bahwa kebutuhan protein lansia berbeda dengan anak muda. Fokuslah pada kualitas, bukan kuantitas. Bila ingin menambah variasi, kombinasikan telur dengan sumber protein lain seperti ikan, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Dengan demikian tubuh mendapat gizi seimbang dan tidak kelebihan satu jenis makanan saja. 4. Pilih cara memasak yang sehat. Cara memasak sangat menentukan hasil akhir. Banyak lansia yang terbiasa menggoreng telur dengan minyak sawit yang dipakai berulang kali. Padahal kebiasaan ini justru merusak kandungan gizi dan menambah zat berbahaya. Cara terbaik adalah dengan merebus atau mengukus telur. Telur rebus setengah matang selama 7 menit atau telur kukus 10 menit sudah cukup untuk menjaga kandungan nutrisi tetap maksimal. Jika ingin menggoreng, gunakan minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa murni.
Hindari minyak sawit yang dipakai berulang, karena bisa menghasilkan radikal bebas. Gunakan sedikit saja minyak, tidak perlu banyak, cukup untuk mencegah telur menempel pada wajan. Selain itu, hindari menambahkan gula atau kecap manis. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, daun bawang, atau tomat. Dengan begitu rasa tetap lezat sekaligus menyehatkan. 5. Kenali kondisi khusus. Setiap orang memiliki kondisi kesehatan yang berbeda. Karena itu penting untuk memahami kondisi pribadi sebelum menjadikan telur sebagai menu harian. Bila Anda memiliki riwayat alergi telur, tentu saja harus berhati-hati. Konsultasikan dengan dokter, apakah masih boleh mengkonsumsi telur dalam jumlah terbatas. Bila Anda memiliki kadar asam urat tinggi, jangan mengkonsumsi bagian kuning telur terlalu banyak karena mengandung purin yang bisa memicu kambuhnya asam urat. Bagi penderita penyakit ginjal kronis, jumlah protein juga harus dibatasi sesuai anjuran dokter. Dalam kasus ini, meski telur bergizi, konsumsinya tetap harus diawasi. Dan bagi penderita penyakit autoimun tertentu, sebaiknya juga berkonsultasi terlebih dahulu karena sistem imun yang tidak stabil bisa bereaksi berbeda terhadap protein telur. 6. Waktu konsumsi yang tepat. Selain cara memasak, waktu konsumsi juga berpengaruh. Telur sebaiknya dikonsumsi pada pagi atau siang hari agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk mencerna dan memanfaatkan nutrisinya sebagai energi. Hindari makan telur terlalu malam, karena pencernaan lansia biasanya lebih lambat. Akibatnya, perut terasa penuh, kembung, atau sulit tidur. Jika ingin makan telur pada malam hari, cukup 1 butir saja dan kombinasikan dengan sayuran rebus agar lebih ringan bagi pencernaan. 7. Rancang menu harian. Untuk memudahkan, berikut contoh menu sederhana yang bisa diterapkan. Senin, telur rebus dengan bayam rebus dan nasi merah. Selasa, telur orak-arik dengan potongan tomat matang. Rabu, telur kukus dengan brokoli rebus. Kamis, telur rebus dengan setengah buah alpukat. Jumat, telur orak-arik dengan jamur tiram. Sabtu, variasikan 2 kombinasi emas sekaligus, misalnya telur dengan bayam dan tomat. Minggu, istirahatkan tubuh dari telur. Gunakan sumber protein lain seperti ikan. Dengan menu seperti ini, tubuh mendapat variasi gizi yang cukup, tidak bosan, dan tetap sehat. 8. Perhatikan kualitas telur. Tidak kalah penting, pilihlah telur yang berkualitas. Pastikan telur masih segar, kulitnya bersih, tidak retak, dan bila mungkin pilih telur ayam kampung atau telur organik. Telur yang lebih segar mengandung lebih banyak nutrisi dan lebih sedikit risiko terkontaminasi bakteri. Simpan telur di tempat yang sejuk. Jangan dibiarkan terlalu lama di suhu ruang. Cucilah telur sebelum dimasak untuk mencegah bakteri dari kulit masuk ke dalam makanan. Kesimpulan bab 6. Sahabat FJR Gemilang, mengkonsumsi telur dengan benar bukanlah hal sulit. Dengan langkah sederhana seperti memisahkan dari minuman berbahaya, memilih pasangan emas, mengatur porsi, memasak dengan cara sehat, mengenali kondisi khusus, serta memperhatikan kualitas telur, Anda sudah menempuh jalan besar menuju kesehatan yang lebih baik. Mulailah dari 1 langkah kecil besok pagi. Jangan menunggu hingga sakit baru berubah. Ingatlah, tubuh kita adalah anugerah yang harus dijaga. Dan menjaga tidak harus mahal. Cukup dengan bijak dalam memilih makanan yang setiap hari kita konsumsi. Pada bab berikutnya, saya akan mengajak Anda membayangkan manfaat nyata yang akan terjadi bila perubahan ini dilakukan. Kita akan membuat gambaran bagaimana tubuh menjadi lebih segar, otak lebih tajam, jantung lebih kuat, dan tulang lebih kokoh hanya dengan mengubah kebiasaan kecil dalam mengkonsumsi telur. Tetap bersama saya di channel FJR Gemilang, karena bab selanjutnya akan membuat Anda semakin yakin bahwa kesehatan bisa dimulai dari dapur sendiri. Sahabat FJR Gemilang, setelah kita membicarakan teori, kisah nyata pasien, hingga panduan praktis bagaimana mengkonsumsi telur dengan benar, sekarang saya ingin mengajak Anda membayangkan sesuatu yang lebih nyata. Mari kita sejenak menutup mata, lalu mencoba membayangkan kehidupan Anda 6 bulan atau 1 tahun dari sekarang jika mulai mengikuti panduan yang sudah kita bahas. Mengapa saya mengajak Anda berimajinasi? Karena dengan membayangkan secara detail, kita bisa lebih termotivasi untuk melakukan perubahan. Dan ketika perubahan itu dilakukan, hasilnya bukan hanya sekadar teori, tetapi menjadi kenyataan yang bisa dirasakan dalam tubuh dan dalam kehidupan sehari-hari. 1 tubuh yang lebih bertenaga. Bayangkan suatu pagi Anda bangun tidur. Tidak ada lagi rasa lemas atau berat di badan. Anda melangkah ke kamar mandi dengan ringan, lalu bersiap untuk aktivitas harian.
Setelah sarapan telur rebus ditemani bayam atau tomat, tubuh Anda terasa penuh energi. Anda tidak lagi mengantuk di siang hari, tidak mudah lelah, dan bisa melakukan berbagai kegiatan dengan semangat. Cucu Anda mengajak bermain, dan Anda bisa ikut tanpa rasa cepat lelah. Anda bisa berjalan ke pasar, menyapu halaman, atau menghadiri pengajian tanpa khawatir kehabisan tenaga. Semua ini terjadi karena protein dari telur kini benar-benar diserap tubuh. Zat besi dari bayam ikut membantu darah membawa oksigen lebih banyak. Energi yang dulu hilang kini kembali. Dua pikiran yang lebih tajam. Sekarang bayangkan pikiran Anda lebih jernih. Anda tidak lagi sering lupa menaruh kunci, tidak bingung mengingat nama cucu, dan tidak ragu mengingat ayat-ayat Al-Quran yang biasa Anda baca. Kombinasi telur dengan brokoli memberikan kolin dan sulforafan yang menutrisi otak. Hasilnya, saraf lebih sehat, daya ingat lebih kuat. Anda bisa membaca koran tanpa kehilangan fokus, bisa mendengarkan ceramah dengan konsentrasi penuh, bahkan bisa kembali menulis atau mengajar bila itu hobi Anda. Banyak pasien saya yang awalnya khawatir akan pikun di usia tua, akhirnya kembali percaya diri hanya dengan mengubah pola sarapannya. 3. Jantung dan pembuluh darah yang lebih sehat. Bayangkan juga jantung Anda berdetak lebih tenang. Tidak ada lagi rasa nyeri di dada saat berjalan cepat, tidak ada lagi sesak saat menaiki tangga. Anda bisa beraktivitas tanpa rasa takut jantung kambuh. Semua ini terjadi karena Anda mengganti kebiasaan telur dengan kopi kental atau gorengan menjadi telur dengan alpukat. Lemak tak jenuh dari alpukat menurunkan kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Pembuluh darah menjadi lebih lentur, aliran darah lancar, jantung lebih ringan bekerja. Pasien saya, Pak Joko dari Solo, yang hampir menjalani operasi pemasangan ring jantung, kini bisa kembali berjalan santai setiap sore bersama istrinya tanpa rasa sesak. Itulah bukti bahwa perubahan sederhana bisa menyelamatkan nyawa. 4. Tulang yang lebih kuat. Sekarang mari kita lihat ke bagian tubuh lain, yaitu tulang. Banyak lansia yang mengeluh sakit pinggang, lutut lemah, atau bahkan harus memakai tongkat untuk berjalan. Semua ini terjadi karena kepadatan tulang berkurang akibat osteoporosis. Bayangkan Anda mengganti kebiasaan telur dengan teh manis menjadi telur dengan jamur. Vitamin D2 dari jamur dan vitamin D3 dari telur bekerja sama memperkuat tulang, sementara kalsium lebih mudah diserap. 6 bulan kemudian, Anda bisa berjalan tanpa tongkat. Anda bisa ikut senam lansia, bisa berdiri lama saat sholat tanpa cepat lelah. Bahkan Anda bisa kembali berkebun atau melakukan aktivitas ringan yang dulu terasa berat. 5. Imunitas yang lebih tangguh. Bayangkan musim hujan datang. Orang-orang di sekitar Anda banyak yang terserang flu. Tetapi Anda tetap sehat, tubuh tetap segar. Anda tidak gampang jatuh sakit meski terkena hujan atau angin malam. Mengapa bisa begitu? Karena kombinasi telur dengan jamur memberikan betaglukan yang memperkuat sistem imun. Ditambah lagi vitamin dan mineral dari telur membantu tubuh melawan infeksi. Anda tidak lagi khawatir harus sering bolak-balik rumah sakit hanya karena pilek atau batuk yang tak kunjung sembuh. 6. Wajah yang lebih cerah dan penampilan lebih segar. Sahabat FJR Gemilang, manfaat perubahan pola makan bukan hanya terasa di dalam tubuh, tetapi juga terlihat dari luar. Kulit Anda lebih cerah, tidak kusam, keriput berkurang, dan wajah tampak lebih segar. Ini terjadi karena Anda berhenti mengkombinasikan telur dengan gula atau makanan manis. Reaksi glikasi yang menghasilkan AGEs berkurang, sehingga kulit tidak cepat menua. Ditambah lagi asupan antioksidan dari tomat atau brokoli memperlambat penuaan sel. Bayangkan ketika Anda bertemu tetangga atau kerabat, mereka berkata, "Wah, wajah Anda sekarang tampak segar, seperti lebih muda dari usia sebenarnya." Pujian ini tentu membuat hati bahagia dan menambah semangat untuk terus menjaga pola makan. 7. Kehidupan sosial yang lebih berkualitas. Kesehatan bukan hanya soal tubuh, tetapi juga soal hubungan sosial. Ketika tubuh sehat, Anda lebih mudah bersosialisasi. Anda bisa hadir di acara keluarga, mengikuti arisan, menghadiri pernikahan kerabat, atau aktif di pengajian. Anda tidak lagi merasa minder karena tubuh lemah atau cepat lelah. Sebaliknya, Anda bisa ikut tertawa, bercerita, dan menikmati kebersamaan. Hidup terasa lebih bermakna karena tidak hanya diisi dengan berobat ke rumah sakit, tetapi juga dengan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. 8. Ketenangan batin. Manfaat terakhir yang tidak kalah penting adalah ketenangan batin. Ketika tubuh sehat, pikiran jernih, dan hati tenang, ibadah pun menjadi lebih khusyuk.
Anda bisa sholat dengan berdiri tanpa cepat letih, bisa membaca Al-Quran lebih lama tanpa pusing, dan bisa menjalankan aktivitas ibadah dengan semangat. Ketenangan batin ini adalah anugerah besar yang sering hilang ketika tubuh sakit. Dengan menjaga makanan sederhana seperti telur, Anda bisa mendapatkan kembali ketenangan itu. Kesimpulan Bab 7. Sahabat FJR Gemilang, inilah gambaran nyata bagaimana hidup Anda bisa berubah dengan mengatur konsumsi telur. Dari tubuh yang lebih bertenaga, pikiran lebih tajam, jantung lebih sehat, tulang lebih kuat, imunitas lebih tangguh, wajah lebih segar, hingga kehidupan sosial dan spiritual yang lebih berkualitas. Semua ini bukan mimpi, tetapi kenyataan yang bisa dicapai dengan perubahan kecil. Hanya dengan mengganti pasangan telur yang salah dengan pasangan emas, Anda sudah membuka pintu menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Pada bab berikutnya, saya akan mengajak Anda untuk melangkah lebih jauh. Kita akan membicarakan bagaimana ilmu ini tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, tetangga, dan masyarakat luas. Karena kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang, karena bab berikutnya akan membuat kita sadar betapa besar pahala dan manfaat ketika kita saling berbagi pengetahuan kesehatan. Sahabat FJR Gemilang, kita sudah berjalan cukup panjang bersama. Dari bab pertama hingga bab sebelumnya, kita telah membongkar rahasia besar tentang telur. Bisa menjadi racun bila dipasangkan dengan makanan yang salah, tetapi juga bisa menjadi obat luar biasa bila dipadukan dengan pasangan emas. Kita sudah melihat kisah nyata pasien, mendengarkan penjelasan ilmiah sederhana, mengetahui panduan praktis, hingga membayangkan manfaat nyata yang bisa dirasakan bila perubahan kecil ini dilakukan. Kini, tibalah saatnya kita melangkah lebih jauh. Karena kesehatan bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga urusan sosial. Apa yang kita pelajari tidak seharusnya berhenti pada diri sendiri. Ilmu yang bermanfaat seharusnya disebarkan, agar semakin banyak orang bisa merasakan manfaatnya. Satu informasi bisa menyelamatkan nyawa. Saya sering merenung, betapa seringnya pasien datang kepada saya dalam kondisi sudah parah. Ada yang harus menjalani operasi jantung, ada yang terkena stroke, ada yang divonis kanker. Ketika saya telusuri lebih dalam, ternyata banyak dari mereka menjalani kebiasaan sederhana yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Sayangnya, mereka terlambat mendapatkan informasi. Bayangkan bila informasi sederhana tentang kombinasi telur ini bisa mereka ketahui 5 atau 10 tahun sebelumnya. Mungkin mereka tidak harus kehilangan sebagian hidupnya di rumah sakit. Mungkin mereka masih bisa beraktivitas normal, bercanda dengan cucu, atau melanjutkan pekerjaan yang mereka cintai. Sahabat FJR Gemilang, satu informasi kecil bisa membuat perbedaan besar. Dan Anda sekarang memiliki informasi itu. Pertanyaannya, apakah akan disimpan untuk diri sendiri, atau dibagikan agar orang lain juga merasakan manfaatnya? 2. Keluarga sebagai prioritas pertama. Langkah pertama tentu dimulai dari keluarga. Mulailah dengan pasangan hidup Anda. Ceritakan apa yang Anda pelajari. Katakan dengan lembut bahwa ada kombinasi telur yang sebaiknya dihindari, dan ada kombinasi yang justru menyehatkan. Lalu sampaikan juga kepada anak-anak Anda. Meski mereka belum lansia, kebiasaan makan yang benar harus dibangun sejak muda. Dengan begitu, mereka tidak mengulang kesalahan yang sama. Ingat, apa yang Anda bagikan kepada keluarga akan menjadi warisan tak ternilai harganya. Jangan lupa juga pada cucu-cucu Anda. Anak-anak sering meniru kebiasaan orang tuanya. Jika sejak kecil mereka terbiasa melihat kakek dan nenek makan dengan cara yang benar, mereka pun akan meniru. Bayangkan betapa besar pengaruh positif yang bisa Anda wariskan hanya dengan mengubah cara mengkonsumsi telur. 3. Lingkungan sekitar. Selain keluarga, jangan lupa lingkungan sekitar. Tetangga, sahabat, kelompok arisan, atau komunitas pengajian. Banyak dari mereka mungkin juga memiliki kebiasaan yang sama. Sarapan telur dengan teh manis, makan telur dengan sosis, atau menambahkan kecap manis pada telur dadar. Anda bisa memulai obrolan sederhana. Tidak perlu dengan bahasa ilmiah yang rumit, cukup dengan cerita sehari-hari. Misalnya, saya baru tahu ternyata makan telur dengan teh manis bisa membuat tubuh lemas karena protein tidak diserap. Saya sekarang menggantinya dengan air putih. Rasanya lebih segar dan tubuh lebih ringan. Obrolan kecil ini bisa membuka mata orang lain. Dan siapa tahu, dari satu obrolan sederhana, banyak orang tergerak untuk berubah. 4. Media sosial sebagai jalan dakwah kesehatan. Di zaman sekarang, informasi tidak hanya menyebar dari mulut ke mulut.
Media sosial adalah sarana paling cepat dan luas untuk berbagi. Anda tidak harus menjadi ahli untuk bisa menyebarkan informasi. Cukup dengan membagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, ke grup arisan, atau ke akun media sosial Anda. Satu kali klik share bisa menjangkau puluhan hingga ratusan orang. Dan setiap orang yang menonton bisa mendapatkan ilmu baru yang mungkin menyelamatkan nyawanya. Saya sering mengatakan, berbagi ilmu kesehatan adalah salah satu bentuk amal jariah. Karena setiap kali ada orang yang selamat dari penyakit atau hidupnya lebih berkualitas karena ilmu yang Anda bagikan, pahala akan terus mengalir meski Anda sedang tidur atau bahkan sudah tiada. 5. Mengubah budaya, bukan sekadar individu. Sahabat FJR Gemilang, mari kita bayangkan sesuatu yang lebih besar. Bagaimana jika ilmu sederhana tentang kombinasi telur ini tidak hanya dimiliki segelintir orang, tetapi menyebar luas hingga menjadi budaya? Bayangkan sebuah desa di mana para lansia terbiasa sarapan telur rebus dengan sayur bayam, bukan dengan teh manis. Bayangkan sebuah keluarga besar di mana anak-anak terbiasa melihat orang tua mereka makan telur dengan tomat, bukan dengan sosis. Bayangkan masyarakat yang sadar bahwa kesehatan bisa dimulai dari dapur, bukan hanya dari rumah sakit. Jika perubahan ini terjadi, angka penyakit kronis bisa berkurang drastis. Biaya pengobatan bisa ditekan. Lansia bisa hidup lebih lama dengan kualitas hidup yang baik, dan generasi muda tumbuh dengan kebiasaan sehat sejak dini. 6. Kesehatan sebagai amanah. Kesehatan adalah amanah dari Tuhan. Tubuh ini bukan hanya milik kita, tetapi juga titipan yang harus dijaga. Ketika kita sakit, bukan hanya kita yang menderita, tetapi juga keluarga yang harus merawat, anak-anak yang cemas, cucu-cucu yang kehilangan keceriaan bersama kakek neneknya. Dengan menjaga kesehatan melalui pola makan yang benar, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga menjaga kebahagiaan keluarga. Dan dengan membagikan ilmu ini, kita ikut menjaga kesehatan orang lain. 7. Ajak orang lain untuk bergabung. Sahabat FJR Gemilang, saya mengajak Anda semua untuk tidak berhenti di sini. Ajak keluarga, ajak tetangga, ajak teman, untuk ikut bergabung dalam perjalanan kesehatan ini. Katakan kepada mereka, saya belajar sesuatu yang penting tentang telur, ayo kita praktikkan bersama. Anda tidak perlu menjadi dokter untuk bisa menyebarkan kebaikan. Cukup dengan cerita sederhana, dengan pengalaman pribadi, orang lain akan lebih mudah percaya. Kesimpulan bab 8. Sahabat FJR Gemilang, ilmu kesehatan yang kita miliki adalah cahaya. Cahaya ini jangan disimpan sendiri, tetapi sebarkan agar semakin banyak orang merasakan manfaatnya. Satu informasi kecil bisa menyelamatkan nyawa. Satu obrolan ringan bisa membuka mata orang lain. Satu kali berbagi bisa menjadi pahala yang mengalir tanpa henti. Mari kita mulai dari diri sendiri, lalu keluarga, lalu lingkungan, dan akhirnya masyarakat luas. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga kesehatan pribadi, tetapi juga ikut membangun budaya sehat di negeri ini. Pada bab terakhir nanti, saya akan merangkum semua pembahasan kita, memberi penekanan pada poin-poin penting, serta memberikan doa dan semangat agar kita semua bisa menjalani usia senja dengan penuh kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang, karena penutup ini akan menjadi pengingat kuat bagi kita semua. Sahabat FJR Gemilang, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang ini. Dari awal hingga sekarang, kita sudah menempuh langkah demi langkah untuk memahami rahasia besar di balik sebutir telur. Kita sudah melihat bahwa telur bisa menjadi sahabat setia kesehatan, tetapi juga bisa berubah menjadi musuh dalam selimut bila dipadukan dengan pasangan yang salah. Mari kita ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari. 1. 5 kombinasi berbahaya. Pertama, kita membongkar 5 kombinasi telur yang bisa menjadi racun. Telur dengan teh manis. Tanin mengikat protein dan zat besi, menyebabkan anemia. Telur dengan susu kedelai. Tripsin inhibitor menghambat pencernaan protein, membuat tubuh lemas. Telur dengan daging olahan. Terbentuk nitrosamin, zat karsinogen pemicu kanker. Telur dengan gula atau makanan manis. Menghasilkan AGEs, merusak pembuluh darah, mempercepat penuaan. Telur dengan kopi kental. Kafein menghambat penyerapan zat besi dan kalsium, memicu anemia dan osteoporosis. Kombinasi ini sangat sering kita jumpai di meja makan orang Indonesia, tetapi jarang disadari bahayanya. Itulah mengapa banyak lansia merasa tubuhnya semakin lemah meski merasa sudah makan sehat. 2. Penjelasan ilmiah yang sederhana. Kita juga sudah memahami mengapa kombinasi berbahaya itu lebih merusak tubuh lansia.
Karena seiring bertambahnya usia, enzim pencernaan berkurang, asam lambung melemah, fungsi hati dan pankreas menurun, serta sistem detoks alami tubuh tidak lagi sekuat dulu. Akibatnya, kesalahan kecil dalam kombinasi makanan bisa menimbulkan dampak besar. Tubuh kita di usia lanjut ibarat pabrik yang mesinnya sudah menua. Ia masih bisa bekerja, tetapi tidak lagi seefisien dulu. Karena itu, kita harus lebih bijak memilih bahan baku yang masuk. 3-5 pasangan emas telur. Kabar baiknya, kita juga sudah membahas 5 kombinasi emas telur yang justru memperkuat tubuh. Telur dengan bayam, melindungi mata dan mencegah anemia. Telur dengan tomat, meningkatkan penyerapan likopen, melawan kanker. Telur dengan brokoli, menjaga daya ingat, menutrisi otak. Telur dengan alpukat, menurunkan kolesterol jahat, melindungi jantung. Telur dengan jamur, memperkuat tulang, meningkatkan daya tahan tubuh. Kombinasi ini adalah contoh nyata bahwa makanan sederhana dari dapur bisa menjadi obat alami yang ampuh. Tidak perlu mahal, tidak perlu impor, cukup dengan bahan lokal yang mudah diperoleh. 4 panduan praktis. Kita juga sudah belajar langkah-langkah praktis untuk mengkonsumsi telur dengan benar. Mulai dari perubahan sederhana, misalnya mengganti teh manis dengan air putih. Pilih pasangan emas favorit sesuai selera. Atur porsi. Cukup 1 hingga 2 butir per hari. Pilih cara memasak sehat, rebus, kukus, atau gunakan minyak sehat bila digoreng. Kenali kondisi khusus, alergi, asam urat, atau gangguan ginjal. Perhatikan waktu makan. Pagi atau siang lebih baik daripada malam hari. Pilih telur berkualitas, segar, bersih, dan disimpan dengan benar. Dengan langkah ini, manfaat telur bisa diraih tanpa risiko berlebihan. 5. Visualisasi manfaat. Saya juga sudah mengajak Anda membayangkan kehidupan yang lebih sehat bila perubahan ini dilakukan. Tubuh lebih bertenaga, pikiran lebih tajam, jantung lebih sehat, tulang lebih kuat, imun lebih tangguh, wajah lebih segar, kehidupan sosial lebih aktif, dan ibadah lebih khusyuk. Semua ini nyata, bisa Anda rasakan bila konsisten menjaga pola makan. Dan pada bab sebelumnya, kita belajar bahwa ilmu ini jangan disimpan sendiri. Bagikan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat luas. Karena satu informasi kecil bisa menyelamatkan nyawa. Berbagi ilmu kesehatan adalah amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Sahabat FJR Gemilang, mari kita rangkum dengan satu kalimat sederhana. Telur bisa menjadi racun, tetapi juga bisa menjadi obat, tergantung bagaimana kita mengkonsumsinya. Jangan biarkan kebiasaan sepele merusak kesehatan. Jangan biarkan salah kombinasi membuat usia senja penuh dengan penyakit. Jadikan telur sebagai sahabat dengan cara yang benar, sehingga tubuh tetap sehat, pikiran tetap jernih, dan hati tetap bahagia. Saya berdoa semoga Bapak dan Ibu semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan yang prima, umur yang panjang, dan kehidupan yang penuh berkah. Semoga langkah kecil yang kita mulai dari dapur rumah ini menjadi awal dari perjalanan panjang menuju hari tua yang lebih indah. Ingatlah, usia boleh bertambah, tetapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Usia emas bukan untuk dilewati dengan sakit dan keluhan, melainkan untuk dinikmati dengan tubuh yang sehat, hati yang tenang, dan pikiran yang penuh syukur. Jangan tunggu sakit baru berubah. Jangan tunggu dokter memberi vonis baru mencari informasi. Mulailah dari sekarang, dari rumah Anda sendiri, dari sepiring telur yang setiap hari Anda konsumsi. Sahabat FJR Gemilang, saya ingin mengajak Anda untuk terus bersama kami. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke orang-orang yang Anda cintai. Karena satu kali berbagi bisa menjadi penyebab seseorang selamat dari stroke, kanker, atau penyakit berbahaya lainnya. Mari kita jaga kesehatan bersama, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mengingatkan. Karena kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Demikianlah rangkaian pembahasan kita tentang telur. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, amal yang berpahala, dan inspirasi untuk hidup lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya di channel FJR Gemilang. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani usia senja dengan penuh berkah.